Teres 2 Korintus 6 2 Korintus 6 2 Korintus 6 ayat 14. Oke, saya baca 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seiman dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dan dapat bersatu dengan gelap. Amin. Tema hari ini saya ambil, jangan menduakan Tuhan demi pasangan kita. Amin. Kenapa sering anak-anak muda menduakan Tuhan karena pasangan? Karena kita tidak tahu bahwa Tuhan yang utama. Amin. Tetapi kenapa kita sering gagal dalam kerohanian kita? Karena pasangan kita. Betul? Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, utamakan Tuhan di dalam kerohanian kita, baru mencari apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Jodoh, pasangan, semuanya, harta, itu semua titipan Tuhan. Semua Tuhan bisa ambil dalam sekejap. Artinya kita sebagai anak-anak muda harus utamakan Tuhan di dalam prioritas utama kita, Tuhan. Amin. Kenapa kita sering gagal dalam kehidupan kerohanian kita? Karena kita utamakan pasangan kita. Contoh, pagi hari bukan datang kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, tetapi kita sebagai anak-anak muda hanya pagi hari, oh pacar saya telepon, oh pasangan saya telepon, wow sayang gini, apa kabarnya, udah makan belum, udah apa, udah semua udah. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan yang utama. Amin. Dalam kehidupan kerohanian kita, kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan mempromosikan kita. Amin. Kenapa dalam kerohanian kita gagal? Karena tidak ada Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Tetapi kalau ada Tuhan di dalam hidup kita, apapun persoalan kalian, jangan menduakan Tuhan demi pasangan, demi apapun juga. Amin. Karena pasangan bisa diambil Tuhan gampang dalam satu sekejap, tetapi Tuhan tidak bisa diambil. Kenapa? Karena dia mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Karena cinta sejati adalah datang dari Tuhan, bukan datang dari diri kita. Amin. Makanya ketika kita putus sama pasangan kita, jangan khawatir, Tuhan akan mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin. Kenapa? Karena saya mengalami sebuah pribadi. Karena saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Demikian kalau kerohanian kita mau maju di dalam Tuhan, kita harus utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Pertama Tuhan, yang kedua orang tua, yang ketiga karir kita. Amin. Saya sebagai pelayanan Tuhan, saya selama sebelum pacaran, dari umur saya masih 19 tahun sampai saya umur 25, saya enggak pacaran. Kenapa? Saya utamakan Tuhan. Saat kita berjumpa dengan Tuhan, saat kita menghadap update kepada Tuhan, hidup kita dipakai Tuhan. Amin. Makanya jangan utamakan pasangan kita, tapi utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Sering kali kita gagal, sering kita mengalami pusing sendiri, sampai stres mikirin pasangan kita. Tetapi kalau dalam kerohanian kita utamakan Tuhan di dalam hidup kita bukan kita lagi, tetapi hidup kita dipakai Tuhan. Amin. Ya masih jomblo, ya nggak apa-apa, Tuhan siapkan jodoh yang terbaik. Amin. Kalau kita mau pelajari firman ini, jangan menduakan Tuhan. Artinya Tuhan itu cemburu kalau diduakan. Amin. Artinya utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa saya utamakan Tuhan sekarang? Karena pribadi saya mengalami perubahan, mengubah perdampakan pribadi. Amin. Dampakan apa? Dampakan kerohanian kita. Kalau kita utamakan Tuhan di dalam hidup kita, apa yang kita dapat? Apa yang kita hasil? Upah kita akan besar di dalam Tuhan. Amin. Kita akan mendapatkan upah, yaitu hidup bersama dengan Tuhan, tetapi melakukan firman Tuhan. Kalau kita dipanggil untuk melayani Tuhan, jangan utamakan pasangan kita, tapi utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kenapa kita sering takut sama pasangan kita? Karena dia tidak tahu bahwa yang paling utama itu Tuhan. Amin. Kalau saya suruh milih pasangan atau Tuhan,
Saya pilih Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ada sang penebus. Tuhan adalah memberikan napas kehidupan. Amin. Tetapi kalau kita memilih pasangan kita, kita takut sama pasangan kita, itu bukan dari Tuhan. Amin. Kalau pasangan yang ngatur itu bukan dari Tuhan. Tetapi kalau pasangan yang bisa mengatur dan bisa buat korannya membangun, itulah dari Tuhan. Amin. Artinya jangan menduakan Tuhan. Ingat, Tuhan itu cemburu. Bilang Tuhan itu cemburu. Artinya kita utamakan Tuhan dalam apapun. Kalau kita sampai gagal, itu jangan salahkan Tuhan, salahkan diri kita sendiri. Apakah kita merupakan Tuhan atau kita menduakan Tuhan di dalam hidupnya? Amin. Kenapa saya belajar temari jangan menduakan Tuhan? Karena banyak anak-anak muda lupa identitas kita adalah orang Kristen, adalah sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Pelayanan itu ada tanggung jawab kita. Pelayanan ada kasih karunia Tuhan. Tetapi kenapa kita sampai lupa sama pelayanan? Tidak paham bahwa pelayanan yang sejati adalah berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kenapa saya belajar hari ini tentang jangan menduakan Tuhan? Karena kita belajar, kalau kita menduakan Tuhan, sama aja kita menduakan Sang Pencipta. Amin. Artinya Allah itu cemburu. Kalau kita lagi pelayanan, jangan sampai kita melupakan Tuhan atau menduakan Tuhan. Amin. Fokus kita jangan takut sama pasangan kita, tapi fokus kita takut sama Tuhan. Amin. Saya mau kasih mengapa sering kita menduakan Tuhan karena pasangan. Yang pertama, prioritas yang salah. Prioritas kita yang salah. Artinya prioritas kita apa? Ya pasangan kita, bukan Tuhan. Kalau prioritas saya adalah Tuhan. Amin. Kalau prioritas kita Tuhan di dalam hidup kita, rohani kita akan bertumbuh. Iman kita makin didewasakan. Tetapi kalau kita fokus sama pasangan kita, maaf, iman kita akan lemah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, takut kehilangan cinta. Cinta itu banyak, guys. Wanita itu banyak, cowok itu banyak. Tetapi kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita akan menjadi dampak. Amin. Yang kedua, takut kehilangan cinta. Yang ketiga, pengaruh pasangan yang tidak seiman. Hati-hati orang yang pasangan tidak seiman. Karena pasangan tidak seiman itu tidak akan diberkati. Gelap ketemu terang itu tidak diberkati. Amin. Jadinya kita harus ketemu terang. Amin. Biar hidup kita makin diberkati. Hati-hati untuk anak-anak muda. Yang keempat, kurang iman dan ketangguhan hati. Sering kita kurang iman dan ketangguhan hati kita. Kenapa? Karena kita sering melupakan Tuhan atau menduakan Tuhan. Artinya hidup kita harus utamakan Tuhan. Prioritas kita apa? Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Bagaimana agar tidak menduakan Tuhan karena pasangan? Yang pertama, apa yang harus kita dapat? Yang pertama, dicatat. Letakkan Tuhan sebagai yang utama. Kita harus utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Maka hidup kita akan diberkati dan makin diberkati, makin dipakai, makin dipromosikan Tuhan. Sehingga menjadi saluran berkat. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, pilih pasangan yang seiman. Artinya kita harus memilih pasangan yang seiman, segambar, serupa, pelayanan. Amin. Yang kedua. Yang ketiga, berdoa dan mencari hikmat kepada Tuhan. Kita harus berdoa. Ketika kita mendapatkan pasangan, kita minta hikmat, berdoa dengan tulus, dengan takut akan Tuhan, dan berpuasa. Amin. Yang keempat, tetap berpegang pada firman Tuhan. Kita harus berpegang pada firman Tuhan. Amin. Kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, hidup kita bukan kita lagi, tetapi hidup kita tergantung pada Tuhan. Amin. Artinya, orang yang menduakan Tuhan, orang yang utamakan pasangannya, hidupnya tidak akan bahagia. Tetapi orang yang utamakan Tuhan dalam hubungannya, itu hidupnya akan menjadi bahagia. Amin. Intinya, kalau kita mau berhasil, jika kita mengutamakan Tuhan dalam hubungan kita, maka kita tidak akan mudah tergoyangkan untuk menduakan. Artinya, kita harus percaya bahwa hubungan dengan Tuhan, menduakan pasangan, hubungan dengan Tuhan, kita harus memberikan damai sejahtera. Amin. Ketika utamakan Tuhan, hubungan kita ada damai sejahtera, sukacita, keberhasilan, tinggal lenggang sampai selama-lamanya. Amin. Artinya, Tuhan itu nomor one, pasangan kita nomor belakangan. Amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan rindu dan haus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Barokah Adonai Yeshua Mashiach, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.